Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Hari ini kita akan bahas tentang kombinasi bisnis di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, di mana dalam materi kombinasi bisnis yang pertama ini nanti kalian diharapkan mengerti tujuan dan motivasi dari kombinasi bisnis itu seperti apa, sampai dengan nanti penyajian dan pengungkapan dalam kombinasi bisnis itu sendiri. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materi kombinasi bisnis, di mana kombinasi bisnis itu diatur dalam PSAK 22 di lampiran A, di mana dalam PSAK 22 ini dijelaskan bahwasanya kombinasi bisnis adalah sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian nih, kata kuncinya pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Nah, atau yang disebut dengan true merger atau merger of equal. Di mana kalau kita bahas tentang pengendalian, kita mengerti dulu bagaimana sih cara kita memperoleh pengendalian. Nah, cara kita memperoleh pengendalian salah satunya adalah dengan mengalihkan kas setara kas atau aset lainnya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Nah, jadi kalau kita mau memperoleh pengendalian, berarti seluruh aset yang dimiliki suatu perusahaan tersebut harus kita miliki dulu. Nah, intinya seperti itu. Terus yang kedua, dengan menimbulkan suatu liabilitas. Kalau dengan menimbulkan suatu liabilitas berarti kita memberikan pinjaman yang jumlahnya material, sehingga nantinya ketika ada rapat RUPS dan lain-lain kita menjadi hal atau pihak yang diutamakan terlebih dahulu. Nah, terus dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. Maksudnya di sini dengan menerbitkan kepentingan ekuitas maksudnya adalah kita bisa membeli saham gitu ya, baik itu saham beredar atau preference stock, sehingga nantinya pada saat kita ada di rapat RUPS tersebut kita bisa memperoleh atau kita bisa mengusulkan keputusan sehingga kita dianggap sebagai interest of control atau kepentingan pengendali tersebut ada di perusahaan kita gitu loh. Yang selanjutnya adalah dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan, nah tanpa mengalihkan imbalan termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Nah, kita lanjut aja ya. Dimana kalau kita belajar tentang kombinasi bisnis tidak terlepas dari tujuan. Kenapa sih perusahaan ini digabung gitu ya? Kenapa sih harus ada pengembangan usaha gitu? Kalau kita bahas tentang tujuan dari penggabungan usaha, yang pertama adalah cost advantage. Maksudnya adalah di sini adanya penghematan biaya. Biaya apa gitu kan? Kalau kita bayangkan, kan bukan ngeluarin biaya relatif besar ya kalau melakukan akuisisi. Nah, kalian berpikirnya seperti ini. Ketika misalkan kita perusahaan yang sedang memiliki intinya adalah prospek yang bagus di masa yang akan datang. Dimana kita misalkan mau menerbitkan produk baru. Nah, produk barunya misalkan berupa mie instan. Nah, kita tahu ya pangsa mie instan itu sudah banyak nih di Indonesia. Nah, kalau kita menerbitkan mie instan lagi berarti harus ada biaya yang dikorbankan kan, seperti misalkan biaya research, biaya pembuatan produk dan lain-lain, pembelian gedung dan lain-lain juga kita harus keluarkan. Nah, tapi dengan cara kita misalkan sudah ada nih perusahaan misalkan Indofood gitu ya. Kalau enggak Supermi gitu. Nah, Supermi ini mau kita akuisisi atau mau kita kombinasi bisnis dengan perusahaan kita. Nah, dengan kata lain, dengan adanya penggabungan usaha kita tidak harus lagi memikirkan biaya-biaya tadi, yang terutama adalah biaya research dan development. Nah, pengembangan suatu produk itu yang relatif mahal. Jadi kita nggak harus lagi gitu ya meneliti atau mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Terus yang kedua adalah reduce risk. Maksudnya adalah di sini pengurangan resiko. Kenapa bisa disebut dengan mengurangi resiko? Karena kita tahu ya, dengan membeli suatu perusahaan yang mempunyai berbagai banyak produk dan juga pasarnya akan lebih kecil resikonya dibandingkan dengan tadi ya pengembangan dan memasarkan produk baru. Jadi kalau kita tadi kita memulai dari awal itu resikonya pasti besar. Belum tentu produk yang kita hasilkan bisa diterima oleh pasar. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Dengan demikian, dengan adanya penggabungan usaha itu bisa mengurangi resiko, terutama resiko pasar ya. Resiko pasar. Nah, terus kita masuk yang view operating delay. Maksudnya di sini adalah mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Kita tahu, maksudnya dengan memiliki perusahaan yang sudah mempunyai tadi fasilitas, terus memenuhi aturan dari pemerintah,
terus regulasinya juga sudah bagus. Nah, itu lebih gampang dibandingkan dengan memulai usaha dari nol lagi. Belum kita tadi bikin gedungnya, belum kita mikirkan pabriknya, belum kita mikirkan tadi equipmentnya, sumber daya manusianya. Nah, dengan adanya tadi penggabungan usaha dengan tujuan mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, itu menjadi keuntungan dari penggabungan usaha gitu. Terus di sini kalau kita bahas yang intangible asset ini berarti menghindari pengambilan oleh perusahaan lain ya. Nah, untuk acquirement intangible asset maksudnya adalah di sini dia memperoleh aset tidak berwujud. Kenapa dia memperoleh aset tidak berwujud? Salah satu alasan untuk melakukan kombinasi bisnis adalah memperoleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisinya. Contohnya misalkan kita tadinya hanya ada satu yang gampang deh. Misalkan perusahaan menghasilkan vaksin COVID. Ini udah ada vaksin COVID, udah bagus. Nah, dengan adanya kita membeli perusahaan vaksin COVID ini, kita nggak harus lagi, dengan kata lain, kita tidak harus lagi membuat gitu ya vaksin baru dengan cara kita membuat tadi kita mengakuisisi atau melakukan kombinasi dengan perusahaan yang tadi menghasilkan vaksin COVID. Berarti kita sekaligus memiliki hak cipta gitu ya, hak paten gitu dan lain-lain. Nah, baru ini avoid take over. Di sini maksudnya menghindari pengembalian oleh perusahaan lain. Intinya adalah ketika nanti perusahaan ini dikatakan bagus prospek di masa depan, ketika kita udah berpikir panjang bahwa perusahaan ini nanti memiliki going concern yang bagus, ya langsung aja kita langsung saja kita memiliki tujuan untuk penggabungan. Kenapa? Karena tadi untuk menghindari pengambilan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir ada reason. Kalau ada reason ya tergantung dari kebanggaan sendiri ya. Intinya adalah ini tergantung dari perusahaan itu sendiri. Biasanya ada hubungannya dengan interest atau dengan kepentingan si pemilik perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bahas tentang strategi dan bentuk kombinasi, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah integrasi horizontal, di mana integrasi horizontal ini berfokus gitu ya, kombinasi bisnis tersebut dengan cara mengakuisisi atau menggabungkan perusahaan dalam pasar yang sama. Nah, pasar yang sama. Maksudnya dalam pasar yang sama, contohnya misalkan kita sebagai pabrik sepatu gitu ya. Nah, produsen yang tadi kita mau akuisisi gitu ya, atau melakukan kombinasi yang menggunakan bahan yang sama. Nah, misalkan kita sepatunya apa? Misalkan Converse, atau kita mau akuisisi Nike atau dan lain-lain. Itu maksudnya adalah integrasi horizontal dalam satu bisnis lini yang sama. Nah, terus integrasi vertikal. Nah, di mana integrasi vertikal ini proses berurutan. Berarti kalau ini horizontal tadi, kalau ini secara menurun ya, atau naik menurun, turun naik gitu intinya ya, secara vertikal. Kalau secara vertikal berarti di sini intinya adalah suatu kombinasi bisnis dilakukan dengan cara gitu ya, menggabungkan 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda. Nih operasinya berbeda. Kategorinya adalah operasinya berbeda. Gitu. Yang secara berturut-turut nanti menjadi siklus produksi gitu ya. Siklus produksi atau tahapan distribusi juga bisa. Berarti di sini kalau misalkan kita mau bikin baju atau pakaian, berarti kita bisa melakukan kombinasi bisnis dengan tadi benang, ya perusahaan benang, perusahaan kain, nah sama tadi perusahaan fashion gitu ya, supaya distribusinya lancar juga bisa. Nah, itu namanya integrasi vertikal. Nah, ini yang paling yang sangat bagus ya, dengan kata lain ini udah kalau dikatakan perusahaan konglomerasi berarti ini gabungan antara vertikal sama horizontal. Ini perusahaannya udah size company-nya udah besar banget nih, atau ukuran perusahaannya sudah besar banget, karena di sini konglomerasi berarti penggabungan usaha dari integritas vertikal dan integritas horizontal dari berbagai lini bisnis. Jadi di sini cross gitu ya.
nggak harus dalam satu bisnis yang sama. Kalau ini kan tadi berurutan, kalau ini dalam menggunakan bahan yang sama. Nah kalau yang konglomerasi ini enggak. Contohnya kalau kita tahu ya, Hairul Tanjung. Nah, Hairul Tanjung dia punya bisnisnya banyak tuh. Seperti apa bisnisnya? Contoh, dia punya bank, dia punya kafe, dia punya Transmart, dia punya sekuritas dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih kombinasi bisnis itu bisa terbentuk gitu ya. Biasanya kombinasi terbentuk itu karena adanya growing on the company. Jadi ada perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Nah, perkembangan dalam satu perusahaan ini terdiri dari yang organik maupun anorganik. Kalau organik berarti intinya adalah dia secara natural. Pertumbuhan perusahaan secara natural akan mengibatkan size company-nya gitu ya semakin besar. Kalau dia semakin besar berarti dia berpikiran untuk melakukan penambahan lini baru atau dia melakukan penambahan dalam sektor baru, bisa jadi seperti itu. Nah, ini maksudnya misalkan perusahaan ini mendapatkan laba terus menerus gitu ya. Kalau laba terus menerus kan otomatis nanti net income-nya naik terus. Net income-nya naik pasti di cara satunya adalah nilai dari net asetnya juga tinggi kan. Net asetnya tinggi, dia mengakibatkan perusahaan ini memiliki kemampuan untuk melakukan kombinasi bisnis. Nah, kalau misalkan yang kedua pertumbuhan anorganik. Nah, kalau pertumbuhan anorganik maksudnya adalah di sini pertumbuhan perusahaan akibat gitu ya akuisisi dan pembeli perusahaan yang sudah berjalan. Nah, kalau di sini anorganik. Berarti kalau dia anorganik berarti di sini dianya bisa perkembangan usaha tersebut karena tadi melakukan pembelian langsung. Misalkan PTA beli PTB, beli PTC dan lain-lain. Nah, itu namanya anorganik. Perusahaan itu sudah berjalan. Nah, kalau kita bahas tentang bentuk gabungan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah merger, kedua adalah konsolidasi, ketiga adalah akuisisi. Kita jabarkan dulu satu persatu definisi menurut PP 27 tahun 1998. Dimana kalau kita bahas tentang merger, di sini artinya adalah penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan suatu perseorangan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Contoh, berarti dia ada misalkan perusahaan A ditambah perusahaan B. Nah, jadinya nantinya adalah A. Itu yang disebut dengan merger. Kenapa demikian? Karena tadinya di sini ada kata-kata perusahaan atau perseroan yang lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri itu menjadi bubar. Misalkan A dengan B jadinya A. Nah, berarti B-nya ini adalah perusahaan yang menggabungkan diri itu bubar, dibubarkan. Sedangkan yang kedua peleburan atau konsolidasi. Kalau dikatakan konsolidasi berarti adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua perseroan atau lebih, misalkan ada A, ada B, ada C gitu ya, untuk meleburkan diri dengan cara membentuk suatu perseroan baru, jadinya D. Nah gitu. Dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Ini bubar, ini bubar, ini bubar menjadi D. Sedangkan yang ketiga adalah akuisisi, pengambil alihan. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih balik seluruh atau ataupun sebagian besar dari saham perorangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseorangan tersebut. Maksudnya adalah nantinya ketika ada akuisisi, misalkan A melakukan akuisisi B, maka nanti A tetap ada, B juga tetap ada. Tapi nantinya A ini mungkin A ini bisa menjadi induk holdingnya, yang ini jadi subsidiary gitu. Nah, dalam pencatatan akuntansi penggabungan usaha dikenal dengan 2 metode dulu ya di sini ya, dijabarkan di sini. Metode yang pertama adalah metode polling of interest. Tapi metode polling interest sejak tahun 30 Juni tahun 2021 sudah tidak digunakan karena metode ini tidak relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh user. Kenapa demikian? Karena dalam metode ini nantinya aset tersebut gitu ya tidak didasarkan dengan fair value, tapi didasarkan dengan nilai buku aset atau book value
dia tidak menggunakan fair value, tapi dia menggunakan book value, buku aset dan liabilitas perusahaan yang akan digabungkan sebagai dasar pencatatannya, sehingga nantinya tidak relevan dengan informasi yang dibutuhkan sama user. Nah gitu, misalkan perusahaan punya landnya dari dulu tahun 1990 harganya masih misalkan 1 juta, tetap aja nanti pada saat penggabungan diturunnya 1 juta sesuai dengan nilai buku. Nah ini kan tidak dikatakan tidak relevan. Sedangkan kalau misalkan metode purchase method, di sini diajarkan adalah metode ini masih dipertahankan sampai sekarang karena nantinya dalam metode ini pihak-pihak yang menggabungkan diidentifikasi sebagai pihak pembeli dan pihak yang dibeli. Nah, ini diatur dalam PSAK 22 ya. Yang menjadi dasarnya tadi ya dalam PSAK 22 dalam kombinasi bisnis gitu ya, mempersyaratkan pencatatan transaksi dengan menggunakan metode pembelian atau metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi ini mensyaratkan yang pertama adalah pengidentifikasian pihak-pihak pengakuisisi mengendalikan atas pihak yang diakuisisi. Ini yang pertama. Terus menentukan tanggal akuisisi. Jadi pertama kita identifikasi dulu pihak yang sebagai pembeli, pihak yang sebagai yang dibeli. Nah, terus yang kedua adalah tanggal akuisisi. Berarti kita lihat dulu dari tanggal akuisisi. Di mana tanggal akuisisi adalah tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Nah, memperoleh pengendalian dan pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh. Biasanya di sini terkait dengan tanggal pembelian. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali pihak mengakuisisi. Pihak yang mengakuisisi mencatat aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar. Nah, jadi nantinya dia menggunakan fair value dari net asset gitu ya. Berarti net asset adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Gitu. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran goodwill atas keuntungan pembelian dengan diskon. Nah, goodwill bisa muncul karena adalah kalau kita belajar tentang goodwill berarti kan di sini adalah aset tidak berwujud gitu ya, aset tidak berwujud yang dapat menambah aset perusahaan. Nah, goodwill ini berarti kan terbentuk antara biaya akuisisi gitu ya atau nilai wajar, nilai pengakuisisian, nilai wajar imbalan gitu, dikurangi dengan jumlah aset neto. Nah, aset neto. Misalkan kita mengeluarkan 100 untuk biaya memperoleh perusahaan A. Aset netonya berapa? Misalkan aset netonya didapat total asetnya misalkan 70, liabilitasnya 20, maka di sini 100 dikurangi dengan 50, maka diketemu goodwill. Ini goodwill positif ya, sebesar 50. Nah, kalau keuntungan atas pembelian dengan diskon ini kebalikannya. Berarti ini diperoleh dengan cara biaya akuisisi tersebut sama biaya akuisisi, tapi kalau di sini kan biaya akuisisi, goodwill itu biaya akuisisi. Kalau kita singkat ya, lebih besar dibandingkan dengan net asset. Tapi kalau misalkan pembelian dengan diskon berarti biaya akuisisi lebih kecil dibandingkan dengan net asset. Ini kebalikannya. Nah, kita bahas dulu identifikasi pihak pengakuisisi, di mana secara umum pihak pengakuisisi adalah pihak yang melakukan pembelian atau mengakuisisi suatu entitas lain gitu ya. Namun jika pihak pengakuisisi sulit untuk diidentifikasikan, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman nih untuk menentukan pihak pengakuisisi. Di antaranya adalah pihak pengakuisisi biasanya dari sisi ukuran perusahaan lebih besar. Jadi kalau kita lihat, biasanya kalau kita bahas tentang bagaimana sih cara menilai ukuran perusahaan lebih besar, ukuran perusahaan bisa diukur dengan cara log natural gitu ya dari total aset. Nah, ini company size. Kita lihat aja dari total aset ya. Ketika total aset lebih besar dibandingkan dengan
perusahaan lain, maka dapat diidentifikasikan salah satunya tadi kalau sulit diukur gitu ya, maka pihak pengakuisisi pasti lebih besar. Karena dia memiliki kemampuan untuk membeli dong akuisisi maupun merger maupun konsolidasi perusahaan lain gitu. Terus pihak yang mengakuisisi yang mengendalikan aset, saham atau sumber daya untuk memperoleh kepemilikan bisnis tersebut. Nah, pasti di sini akan ada mengalihkan aset. Maksudnya mengalihkan aset gimana? Ya dia pasti nyentorin uang, bisa saham, bisa sumber daya lain, sehingga dia bisa mendapatkan kepentingan di perusahaan lain gitu. Nah, terus penentuan tanggal akuisisi. Tadi saya udah jelaskan ya. Kapan sih kita melakukan penentuannya? Tanggal berapa kita melakukan penentuan tanggal akuisisi? Yang pertama adalah tanggal akuisisi merupakan tanggal pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang mengakuisisi. Gitu. Nah, tanggal akuisisi digunakan adalah tanggal penutupan kontrak, yaitu tanggal penandatanganan kontrak dengan notaris. Jadi harus ada tanda tangan pengalihan aset dan liabilitas biasanya di akte notaris. Nah, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diukur dengan cara menggunakan nilai wajar. Berarti di sini kata kuncinya adalah menggunakan fair value. Misalkan adalah kalau kita simulasikan, misalkan dia memiliki tadi net asset berupa inventory, book value-nya misalkan, ini book value-nya misalkan 100, sedangkan fair value-nya 150, maka kita menggunakan yang ini. Pada saat kita melakukan proses pengakuan aset dan liabilitas. Nah, jika akuisisi tidak digunakan sepenuhnya, kurang dari 100 gitu ya, maka bagian yang tidak diakuisisi disebut dengan kepentingan non pengendali atau non-controlling interest. Pihak pengakuisisi akan mengakui secara terpisah aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, goodwill dalam hal akuisisi menimbulkan goodwill dan kepentingan non pengendali lainnya. Jadi nanti dia hanya fair value-nya tersebut nggak kita bisa, ini kan ada selisih excess value-nya 50. Kita nggak bisa mengakui 50 semuanya, karena kita hanya misalkan memiliki misalkan 30%, berarti kita hanya bisa mengakui dari fair value tersebut yang akan nantinya diamortisasikan gitu ya. Sebesar berapa? Misalkan di sini berarti sebesar 15 gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang biaya yang timbul dalam proses kombinasi bisnis. Nah, biaya-biaya apa saja sih yang biasanya timbul dalam proses kombinasi bisnis? Yang pertama adalah yang disebut dengan biaya langsung. Yang dimaksud dengan biaya langsung adalah biaya yang timbul dari harga yang dibayarkan kepada pihak yang dibeli diakui sebagai harga perolehan investasi. Nah, ini maksudnya adalah biaya langsung. Sedangkan biaya langsung lainnya, misalkan seperti biaya akuntansi, hukum, konsultan, dan biaya penemuan gitu ya. Perlakuan akuntansinya dimasukkan ke dalam beban berjalan pada saat terjadinya. Jadi nanti kita masukkan ke dalam beban gitu. Tapi yang ketiga ini nanti kita akan ilustrasikan di contoh nih. Yang ketiga biaya langsung seperti biaya pendaftaran dan penerbitan surat berharga ekuitas dan surat berharga utang. Jadi misalkan pada saat kita mau melakukan kombinasi bisnis, kita ngeluarin nih, kita mengeluarkan saham. Nah, saham itu kan berarti kan ada biaya untuk menerbitkan ekuitas, atau kita menerbitkan bond payable. Nah, itu juga ada biaya-biaya terkait dengan penerbitan surat berharga utang. Nah, biaya-biaya tersebut akan mengurangi modal di setor atau additional paid in capital. Jadi nanti additional paid in capitalnya menjadi didebetkan ketika ada biaya-biaya tersebut. Nah, sedangkan kalau yang ini nanti dimasukkan ke dalam investment expense. Ya, tapi kalau yang ini dimasukkan ke dalam additional paid in capital. Kalau yang biaya langsung berupa harga yang dibayarkan kepada pihak yang dibeli diakui sebagai harga perolehan investasi. Nah, berarti nantinya kalau di sini dia akui sebagai investment in mana gitu ya. Investment in
in misalkan PT A. Nah gitu. Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah tadi ya, goodwill merupakan intangible asset yang dapat muncul pada saat akuisisi. Nah goodwill tersebut dicari dengan cara A dikurang B. A itu agregat gitu ya. Agregat itu dapat dari imbalan yang dialihkan, nilai wajar investasi yang sebelumnya dimiliki akuisisi, nilai wajar kepentingan non pengendalian yang diidentifikasikan, dikurangi dengan nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Nilai wajar aset yang teridentifikasi maksudnya adalah di sini dari net aset tadi ya. Berarti total aset dikurangi dengan total liabilitas. Tadi ini imbalan yang dialihkan dikurangi dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Di mana dalam contoh ini ada PT Panorama membeli aset neto dari PT Senja pada tanggal 27 Desember 2016. Nah, berarti kalau kita bahas yang pertama berkaitan dengan yang harus kita ketahui adalah pihak pengakuisisi, pihak yang melakukan pembelian, dan pihak yang dibeli. Sesuai dengan konsep berarti pihak yang dibeli adalah PT Senja. Sedangkan yang pembeli adalah PT Panorama. Nah, yang kedua, tanggal kombinasi. Kapan sih kita harus tanggalnya? Berarti tanggal 27 Desember. Karena pada saat itu dia sudah, ini asumsi sudah ada penyerahan atau adanya pengendalian ya, dan juga adanya akte dari notaris. Nih, karena PT Senja diambil alih pada tanggal tersebut dan menunjukkan data sebagai berikut. Intinya seperti itu. Nah, contoh berarti di sini yang pertama ada ilustrasi, ini miliknya si PT Senja ya. Kita di sini disajikan ada laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan disajikan dari aset, terdiri dari cash, net receivable, inventory, land building, equipment net, paten yang menghasilkan nantinya nilai tercatat 1 juta, nilai wajarnya adalah 1440. Nih, 141 ya. Terus liabilitas ada account payable menghasilkan total asetnya adalah 240, total liabilitasnya 240.000. Maka nantinya ini 1 dikurang 2 menghasilkan net aset 1.200.000. Nah, di sini kita bisa lihat ketika misalkan, nah ini laporan posisi keuangan terkait dengan PT Panorama. Nah, PT Panorama memiliki aset sejumlah sekian, liability sekian, equity sekian. Nanti bagaimana ketika si PT Panorama ini membeli si PT Senja dengan laporan posisi keuangan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada merger soalnya. Di mana merger tersebut berarti nantinya si PT Senja, entitas bisnisnya PT Senja, entitas bisnisnya jadi nggak ada ya, karena dilakukan merger. Nah, PT Panorama memperoleh 100% kepemilikan PT Senja dengan membayar tunai uang sebesar 400 juta dan menerbitkan saham sebanyak 50 lembar dengan nilai par ini nilai nominal ya, 10.000. Nilai par ini nilai yang tercatat di laporan posisi keuangan gitu loh. Dengan nilai pasar harga saham sebesar 20.000. Nah, berarti di sini nanti akan ada yang disebut dengan agio saham ya, sebesar 10.000 per lembar. Dalam transaksi kombinasi bisnis terdapat biaya-biaya untuk akuisisi. Nah, biaya akuisisi berarti nanti masuk ke biaya acquisition expense dan biaya penerbitkan saham sebesar 5 juta. Nah, ini akan mengurangi additional paid capital gitu ya. Nah, hal yang harus kalian pertama kali kalian lakukan, kalian lihat dulu apakah terdapat goodwill atau tidak. Nah, kita lihatnya dari mana? Tadi agregat dikurangi dengan net asset gitu ya.
Kita lihat dulu, agregat itu berarti adalah segala macam imbalan yang kita berikan untuk mendapatkan perusahaan PT Senja. Berarti yang pertama kita mengeluarkan cash. Aduh, suka kepencet deh. Dia mengeluarkan cash 400. Terus dia mengisut common stock, saham. Sahamnya kita akui berdasarkan mana? 50.000 dikali dengan 20.000 ya. Karena harga saham pada saat itu di pasar adalah 20.000, sehingga harga saham plus cash yang kita keluarkan menjadi 1.400.000.000. Nah, 1.400.000.000. Jadi ini digunakannya adalah harga saham itu menggunakan harga pasar dikalikan dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Nah, sehingga nantinya di sini ketemu goodwill positif. Ya, goodwill positif maksudnya adalah goodwill ini terbentuk karena akibat imbalan lebih besar dibandingkan dengan aset neto teridentifikasi. Nah, aset neto teridentifikasi dengan cara tadi total aset dikurangi dengan total liabilitas. Ya, nih dari sini. Total aset dibandingkan dengan total liabilitas. Gedean total aset dikurang dengan total liabilitas menghasilkan 1.200.000.000. Sehingga goodwillnya adalah 200 juta. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan jurnalnya? Yang pertama adalah jurnal mencatat terjadinya pertukaran pembelian PT Senja. Kita ngeluarin apa sih? Yang pertama pasti dia ngeluarin cash. Cashnya berapa? 400. Nah, cashnya kita berkurang kan? 400 juta gitu. Terus yang kedua, capital stock. Capital stock kita catat ada 500. Kenapa 500? Ini dari 50.000 dikali dengan 10.000 harga par atau nilai nominal. Nah, selisih antara harga par dikurangi dengan harga pasar 500 ini didapat dengan cara ya udah 50.000 dikali dengan selisih 20.000 dikurang 10 hasilnya kan 10.000. Hasilnya adalah 500 juta. Sehingga nanti investasi yang dikeluarkan untuk PT Senja sejumlah 1,4 miliar. Nah, tadi ya, yang pertama adalah untuk mencatat penerbitan dan juga pembayaran 400 juta tunai untuk mendapatkan PT Senja atau merger dengan PT Senja. Terus yang kedua ada pengeluaran berkaitan dengan biaya langsung dan biaya lainnya. Yang termasuk yang tadi kita harus pahami untuk biaya yang terkait dengan biaya akuisisi, maka kita masukkan ke dalam investment expense. Sedangkan biaya yang terkait dengan penerbitan gitu ya, penerbitan surat berharga maupun penerbitan saham, kalau kita melakukan akuisisi dengan menggunakan surat berharga, maka di situ akan mengurangi additional paid in capital gitu ya. Maka nanti cash kita adalah 14 juta yang didapat dari 9 plus 5. Nah, sehingga nantinya ketika kita melakukan pemasukan aset PT Senja ke dalam PT Panorama gitu ya, kita masukkan seluruh aset dan liabilitas tersebut dengan menggunakan fair value-nya. Nah, cash tadi kita memiliki PT Senja, cashnya adalah 50.000, 140, 240, 250, 100, 500, 350 dan 150. Dan 50, sorry. Iya, dan 50. Nah, ini goodwill pastikan belum ada dulu ya. Nah, nanti kita akan buktikan bener gak goodwill 200 dengan cara dikurangi aja nanti total debit kurang kredit. Tapi kalau kalian mau langsung masukkan juga gak masalah. Nanti account payable tinggal kalian tulis juga berdasarkan fair value 60 juta, 135 juta, 45 juta, sehingga nantinya investment in S-nya ini harus dieliminasi. Karena total aset dan total liabilitas sudah masuk ke dalam perusahaan PT Panorama. Ya, jadi dengan kata lain jurnal ini adalah jurnal pengalokasian nilai investasi terhadap aset teridentifikasi dan utang yang diambil alih dengan menggunakan nilai wajar. Nah,
Yang ke selanjutnya di sini kita akan belajar tentang bagaimana ketika melakukan pembelian dengan aset neto yang didiskon atau goodwill negatif. Goodwill negatif berarti tadi agregatnya tersebut atau imbalan yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan nilai net asset. Nah, kalau kita bahas satu persatu di sini, contohnya misalkan agregatnya 100, ininya 150, maka muncul yang disebut dengan gain on bergain atau gain on purchasing misalkan apa gitu ya, atau keuntungan dari pembelian PT apa sebesar, berarti kalau di sini 50 gitu. Contoh, PT Panorama menerbitkan 40.000 lembar saham dengan nilai par sebesar 10.000 dan nilai pasar saham adalah 20.000 dan menyerahkan 10% notes payable senilai 200.000 untuk memperoleh aset neto PT Senja. Dalam transaksi tersebut PT Panorama mengeluarkan biaya akuisisi. Nah, ini berarti biaya akuisisi, investment expense dan biaya penerbitan saham, berarti nanti ada additional paid in capitalnya di debit sebesar 5 juta. Kita lihat dulu agregatnya berapa. Agregatnya tadi dia menerbitkan note payable 200 dan juga menerbitkan saham 40.000 dikali dengan 20.000 berarti 800.000 ya. Astagfirullah. Ini dapat dari 40.000 dikali dengan 20.000. Nah, sedangkan aset neto teridentifikasi masih sama 1,2 M, sehingga nanti ada gain on bargaining purchase tadi ya sebesar 200 juta. Nah, ini dapat dari agregat gitu ya, A dikurangi B, tapi lebih banyak B. Untuk jurnal kita sama, ini kita mencatat jurnal terkait dengan biaya pengakuisisian ya, melakukan biaya merger di sini. Investment in PT Senja 1 miliar dapat dari sini ya, nilai yang kita berikan. Notes payable 200, share capital ordinary 400 juta, itu dapat dari 40.000 dikali 10.000 nilai nominal atau nilai par. Nah, ini 40.000 dikali dengan selisih antara 20 dikurang dengan 10 gitu ya, 10.000 maksudnya. Hasilnya adalah 400 juta. Nah, dari jurnal yang pertama saya rasa kalian sudah mengerti ya, itu untuk mencatat penerbitan 40.000 lembar saham dan penyerahan note payable $200.000 untuk kombinasi bisnis dengan PT Senja. Yang kedua adalah transaksi berkaitan dengan biaya langsung dan biaya langsung lainnya, yaitu terkait dengan investment expense ya 9 juta dan share premium, ini maksudnya adalah additional ya. Add capital boleh. Nah, karena di sini udah pakai share premium jadi share premium semua. Ini additional add capital. Boleh seperti ini, boleh share premium juga nggak apa-apa. Pada cash senilai senilai 14 juta. Nah, untuk melakukan transaksi yang ketiga atau jurnal ini terkait dengan pengalihan gitu ya dari PT Senja ke Panorama. Nah, pengalihan aset dan liabilitas. Ini sama berdasarkan fair value, kita tulis sama kayak tadi, cukup sampai paten. Nah, yang dimaksud tadi kenapa bisa disebut dengan goodwill negatif? Karena goodwill tersebut beradanya di kredit. Dengan kata lain kita ganti namanya jadi gain or bargaining purchase. Ya, gain or bargaining purchase maksudnya adalah kita untung dari pembelian saham tersebut. Karena kita belinya 1 juta tapi aset yang kita miliki, aset netonya adalah 1 miliar tadi yang kita imbalan yang kita berikan untuk mendapatkan si PT Senja, tapi kita mendapatkan total aset neto yang teridentifikasinya adalah 1,2 M. Nah, ini yang disebut dengan gain or bargaining purchase. Nah, kalau kita bikin
laporan posisi keuangan sesaat setelah merger gitu ya, maka ini tinggal kita tambahkan saja. Tadi cash ini dapat dari mana? Cash liabilities ini dapat dari yang tadi si PT Panorama. Nih. Di slide 15. Di slide 15. Nah, berarti dengan cara ini kan tadi kan cash yang kita punya 620 dolar. Ya, tadi dalam bentuknya dolar ya. Nah, ini 40.000 ini tinggal 400.000 ini tinggal kita masukin aja. Tadi kita pertama, jadi kalau pakai asumsi yang pertama ya, dia ngeluarin 400 tadi pakai rupiah. Berarti tadi adalah totalnya tadi, kita lihat lagi dulu, 120 juta misalkan gitu ya. Si laporan keuangannya si PT Panorama. Nah, tadi kita pakai ilustrasi yang ini, berarti tadi ada kas yang keluar 400, maka kita tulis sini 400. Nah, gitu. Terus tadi ada biaya akuisisi yang kita terbitkan 14 juta gitu ya. Dan plus 50 ini adalah kas yang dimiliki si PT Senja. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini juga net receivable demikian. Ini tinggal ditambahkan dengan PT Senja. Nah, ini kita muncul goodwill sebesar 200. Sehingga nantinya kalau ditanya berapa sih total dari total asetnya berarti 3,246 gitu ya. Total liabilitasnya 650, total equity-nya 2596 gitu ya. Nah, untuk total equity kita hanya masukin yang kita terbitin aja, berarti common stock, additional paid in capital ya, dan returned earning gitu. Sehingga menghasilkan 2596 dan total ekuitas dan liabilitiesnya menjadi 3246. Nah, kalau tadi kan kita merger tersebut dengan adanya penerbitan saham, terus juga dengan penerbitan obligasi. Nah, bagaimana kalau merger dengan imbalan berupa kas? Maksudnya adalah gini. Ini contoh si Pandawa mengakuisisi aset neto PT Sanjaya. Berarti di sini PT Sanjaya ya. Nah, kita lihat dulu. PT Sanjaya memiliki nilai wajar untuk total aset 756. Akun payable dan akun payable plus, ya Allah, akun payable plus akun payable-nya 132 plus 288. Nah, sehingga nantinya didapat adalah total bersihnya 336. Nah, contoh misalkan di sini PT Pandawa memperoleh 100% kepemilikan PT Sanjaya dengan membayar tunai. Seluruhnya berarti tunainya 422. Dia seluruhnya menggunakan kas. Dalam transaksi kombinasi tersebut terdapat membayar biaya legal untuk akuisisi 20 juta. Berarti di sini ada investment expense. Untuk additional paid in capitalnya nggak ada ya terkait dengan hal tersebut. Karena kenapa? Karena tidak ada penerbitan surat berharga tadi ya. Maka dengan demikian untuk mencari nilai goodwill ini gampang banget. Pembayaran tunai dikurangi dengan aset neto teridentifikasi yang didapat dari sini. Hasilnya adalah goodwillnya 86.400 atau 86.400.000. Nah, aset neto yang teridentifikasi diperoleh dengan cara nilai wajar dikurangi dengan liabilitas tadi udah ya, sehingga menghasilkan 86.400. Nah, bagaimana jurnalnya? Kalau kita lihat jurnalnya, berarti yang pertama adalah terjadinya transaksi pembelian. Ya. Berarti di sini ada investment in PT Sanjaya 422.400 pada cash. Terus yang kedua adanya biaya investment expense
pada cash senilai berapa juta? 20 juta. Nah, setelah ini kita bikin, maka yang ketiga adalah kita buat yang disebut dengan jurnal alokasi pengalihan ya. Dari PT Sanjaya ke PT Panorama. Berarti yang pertama kita lihat dulu aset yang dimiliki si PT Sanjaya. Cash, net receivable, ada cash, ada account receivable, 48, 84, terus ada inventory land, $120, $144, terus ada building, dan equipment 360. Nah, tadi ada goodwill. Goodwillnya 84400, 84400, sorry. Berarti seperti ini. Terus ada account payable. Account payable-nya 132. Terus ada note payable 288. Terakhir ada investment in S, yaitu 422 400. Nah, intinya seperti itu. Maka nanti muncul seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan saja tadi cashnya berapa. Ini 620 kan punyanya si PT Pandawa, dikurangi pengeluaran, terus dikurangi dengan biaya akuisisi tadi ya, legal, ditambah dengan punyanya si PT Sanjaya. Ini juga ditambah dengan PT Sanjaya, ditambah dengan PT Sanjaya. Nah, paten juga ditambah dengan PT Sanjaya. Nah, muncul goodwill 86400. Goodwillnya berapa sih? Oh, 86400. 86400. Account payable, not payable, other payable, common stock gitu ya, dan retained earning sejumlah sekian. Nah, ini untuk common stock dan retained earning dapat dari sini ya. Oke. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita masuk nanti materi kedua tentang investasi saham ya. Nah, saya rasa cukup, nanti kita akan diskusikan di kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.